Video amatir warga memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh mak-mak sesama pedagang di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 orang mak-mak terlihat mengeroyok 2 wanita sesama penjual sayuran. Sejumlah pedagang lain pun berusaha melerai aksi pengeroyokan agar tidak berlanjut. Akibat pengeroyokan, 2 orang mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terhadap 2 korban YN 16 tahun dan YA 28 tahun terjadi pada Kamis petang saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya tiba-tiba dilempari pelaku dengan sayuran. Diduga keributan terjadi akibat dendam lama. Saat itu terlapor menghina orang tua daripada pelapor atau korban. Kemudian korban yang tidak terima kemudian menegur terlapor, kemudian terlapor pun saat itu terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya terjadi penganiayaan. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penyidikan unit reskrim Polres Goa. 3 pelaku terancam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun tewas mengenaskan akibat melompat dari lantai 3 Masjid Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Jasadnya tergeletak di halaman masjid. Ia nekat melompat usai kepergok mencuri tembaga dan kuningan bersama seorang rekannya di area kubah masjid yang terbakar beberapa waktu lalu. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad pelaku dan menggelar olah TKP. Adapun 1 pelaku lainnya yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi. Mereka melihat di lantai 3 ada 2 orang yang sedang mencuri tembaga dan kuningan. Kemudian melihat 3 orang dari pihak security dan kebersihan Islamik, kedua orang ini melarikan diri. Menurut warga, para pelaku bukan kali pertama mencuri di area masjid. Sementara itu, jasad pelaku telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. CCTV merekam pencurian burung yang terjadi di sebuah toko di Jalan Kampung Sawah, Ciledug, Kota Depok. Seketika salah satu pegawai yang sudah curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung menghakiminya dibantu oleh pegawai toko burung lainnya. Menurut keterangan pemilik toko, Satria mengatakan bahwa pelaku yang merupakan warga Cikaret, Kabupaten Bogor, sudah menjadi incaran seluruh pegawai toko lantaran sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali di toko miliknya. Dari CCTV terus sama kasir ngeliat bang, langsung digeping, dipanggil-panggil kan. Ada yang ngatalin burung, ya udah pada nyerang semua. Oh gitu. Nah, iya. Jadi burungnya gerakan duduk di kantong apa gimana? Enggak, burungnya diam dia. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, aksi pencurian yang berulang kali membuat pekerja hilang kesabaran. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penangkapan terduga pelaku pencurian di area tambang PT Semen Padang, kawasan Bukit Karang Putih, Lubuk Kilangan, Kota Padang. 6 pria yang bekerja sebagai buruh dan operator alat berat ditangkap polisi. Polisi mengungkap modus para pelaku yang sudah beraksi selama 2 tahun terakhir. Para pelaku mencuri BBM jenis solar untuk operasional alat berat serta ratusan kilogram besi dari dalam kawasan pabrik. Barang hasil curian kemudian dijual kepada penada. PT Semen Padang melaporkan kasus ini pada polisi. Hasil penyelidikan dimaksud, tim kemudian bergerak ke lapangan dan mengamankan kurang lebih ada 6 orang yang merupakan karyawan PT Semen Padang yang melakukan kegiatan pencurian dalam penggelapan terkait dengan BBM yang digunakan di dalam alat berat yang digunakan untuk melakukan pertambangan di Semen Padang.
Para tersangka menjalani penahanan di Polresta Padang guna menjalani hukuman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi mengejar seorang bandar narkoba di kawasan Medan, Tuntungan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berinisial S mengetahui kedatangan polisi sempat berupaya kabur meskipun gagal. Polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar dan 1 paket ganja. Polisi juga menemukan sebilah badik terselip di pinggang pelaku yang merupakan seorang residivis. Di lokasi penangkapan pelaku, polisi juga menemukan 1 barak narkoba yang kemudian dihancurkan dan dibakar. Hal ini dilakukan agar praktek penyalahgunaan narkoba tidak kembali dilakukan di tempat tersebut. Kita menemukan 1 tempat yang menjadikan barak tempat dilakukannya peredaran narkoba, dan kita di tempat ini mengamankan 1 BD inisial S, yang di lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, macis, dan juga alat bong, dan juga 1 linting ganja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun. Kejar, dapat. Dapat ya, dapat. Kejar, dapat. Kejar. Sejumlah anggota polisi terlibat kejar-kejaran dengan residivis pengedar sabu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk menghentikan pelaku, polisi terpaksa berkali-kali melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah pelaku terperosok ke area persawahan milik warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat membuang plastik berisi sabu seberat 59 gram untuk menghilangkan barang bukti. Setelah menyisir area penangkapan, polisi akhirnya menemukan barang haram tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah berkali-kali melakukan aksi yang sama sebagai kurir. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk melacak sumber barang haram didapat pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut di perbukitan Tor Sihite, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara, sedikitnya 2 hektar tanaman ganja dengan total 20.000 batang ditemukan petugas di lokasi. Tanaman ini berusia antara 4 hingga 5 bulan atau memasuki usia panen. Petugas memusnahkan seluruh tanaman ganja, memutus peredaran ganja di wilayah Mandailing Natal. Meski berhasil memusnahkan tanaman ganja, namun pemilik ladang kabur. Melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja di perbukitan Tor Sihite, wilayah Mandailing Natal. Ini adalah simbol, ini adalah tanda bahwa kita bersatu melawan narkoba. Penemuan ladang ganja di wilayah Mandailing Natal sudah 3 kali dilakukan petugas dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.